Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Ustaz akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu materi pada bab 4. Nah, pada bab 4 ini akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disingkat yaitu menjadi SPLDV. Nah, pada bab 3 kita sudah belajar tentang persamaan garis. Yang mana pada persamaan garis itu kemarin di situ ada variabel X dan variabel Y. Nah, istilah lain dari persamaan garis itu anak-anak bisa disebut juga dengan persamaan linear. Jadi kalau kita mendengar kata persamaan garis, nah itu juga istilahnya sama dengan persamaan linear. Jadi sama ya. Nah, terus kenapa nih dua variabel? Ya karena variabelnya nanti ada dua. Sama dengan persamaan garis yang kemarin. Nah, jadi persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan garis yang mana persamaan garisnya memiliki dua buah variabel. Nah, kita juga sudah belajar kemarin ya. Nah, jadi jangan bingung ya. Ini cuma beda nama aja, beda istilah. Jadi sebenarnya PLDP, persamaan linear dua variabel itu sama dengan persamaan garis. Nah, seperti itu ya. Terus kenapa ada kata sistem? Nah, maksudnya di sini nanti persamaannya itu akan ada lebih dari satu, bisa dua ya, bisa tiga dan seterusnya. Tapi pada kelas 8 ini kita hanya belajar untuk dua buah persamaannya dulu. Nah, kemudian intinya nanti dari dua buah persamaan ini kita akan mencari berapa nilai X, berapa nilai Y-nya, sehingga dia akan memenuhi dari kedua buah persamaan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya itu ada 4 cara. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, dan yang keempat metode gabungan. Yang mana di dalam metode gabungan itu ada eliminasi dan substitusinya juga. Nah, yang pertama dulu ya, kita akan belajar metode yang pertama dulu, metode grafik. Nah, ini contohnya. Nanti kan kata Ustadz yang namanya SPLDP itu persamaannya lebih dari satu. Di sini Ustadz kasih dua buah persamaan. Persamaan pertama X tambah Y sama dengan 2. Persamaan yang kedua 2X dikurang Y sama dengan 5. Tentukan penyelesaiannya. Maksudnya itu adalah kita mencari nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan sini hasilnya menjadi 2. Kalau kita masukkan ke persamaan yang di sini hasilnya menjadi min 5. Nah, itu maksudnya jadi kita mencari berapa nilai X-nya sehingga kalau dimasukkan ini benar kedua-duanya. Oke, karena kita belajar metode grafik yang pertama ini. Nah, sekarang perhatikan ya. Untuk menyelesaikan menggunakan metode grafik itu kita juga sudah belajar pada bab 3 kemarin, yaitu tentang menggambar garis atau menggambar grafik garis dari persamaan garis. Nah, bagaimana menggambarnya kemarin? Kemarin menggambarnya itu adalah yang pertama kita cari perpotongan dengan sumbu X. Nah, kita mulai dari persamaan yang pertama dulu. X tambah Y sama dengan 2. Oke, kalau kita mencari perpotongan dengan sumbu X, itu maka Y-nya sama dengan 0. Nah, karena Y-nya sama dengan 0, lalu kita ganti nih. X tambah Y kan sama dengan 2 tadi. Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, jadi X tambah 0 sama dengan 2. Sehingga X-nya sama dengan 2. Karena X-nya 2, Y-nya 0, maka titiknya berarti 2,0. Oke, sudah selesai kita mencari perpotongan sumbu X. Sekarang perpotongan sumbu Y. Nah, kalau perpotongan sumbu Y, itu X-nya yang 0. Nah, kita juga belajar kemarin ya, silakan lihat-lihat lagi catatannya. Nah, karena X-nya 0, kita ganti nih X-nya 0. 0 tambah Y sama dengan 2. Maka Y-nya sama dengan 2. Nah, karena X-nya 0, Y-nya 2, maka titiknya 0,2. Oke, selanjutnya persamaan yang kedua, 2X kurang Y sama dengan min 5. Nah, yang pertama kita cari perpotongan sumbu X-nya dulu ya. Apa tadi kalau perpotongan sumbu X? Y-nya 0, Y-nya 0. Nah, karena Y-nya 0, kita ganti ya. 2X kurang Y sama dengan min 5. Ini kita ganti Y-nya menjadi 0. Maka 2X-nya min 5. Sehingga X-nya min 5 per 2. Maka titiknya, karena X-nya min 5 per 2, Y-nya 0. Nah, ini titiknya ya.
Oke, sudah perpotongan sumbu X, sekarang perpotongan sumbu Y. Nah, apa tadi kalau perpotongan sumbu Y? Maka X-nya yang 0. Oke, kita masukkan X-nya 0. 2X kurang Y sama dengan min 5. Nah, kita ganti X-nya jadi 0 lihat ini. 2 kali 0 itu 0. Tidak usah kita tulis. Tersisa min Y sama dengan min 5. Maka Y-nya sama dengan 5. Karena X-nya 0, Y-nya 5, maka titiknya 0,5. Nah, titik-titik ini tadilah yang kita letakkan ke bidang kartesius. Yang pertama, titik 2,0. Titik 2,0 itu letaknya di sini. Nah, kemudian yang kedua, 0,2 letaknya di sini. Nah, kalau sudah letaknya di sini, kita letakkan titiknya. Kemudian kita hubungkan garisnya. Nah, ini kita hubungkan. Kemudian persamaan yang kedua, min 5/2 berarti itu 5 bagi 2 itu kan 2,5 atau 2,5. Min 2,5 itu di sini. Nah, kemudian 0,5 itu letaknya di atas sini. Nah, kemudian kita hubungkan set. Maka akan ketemu titik potong di sini nih. Nah, akan ketemu titik potong di sini. Titik potong inilah yang dimaksud atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Oke, jadi titik potongnya inilah yang dimaksud dengan penyelesaiannya. Maka kalau kita tarik ke sumbu X, didapat nilai X-nya negatif 1. Kita tarik ke sumbu Y, kita dapat nilai Y-nya 3. Maka penyelesaiannya adalah negatif 1,3. Nah, negatif 1 ini kalau kita masuk negatif 1 dan 3 ini kalau kita masukkan ke persamaannya, kita contohkan misalnya negatif 1 tambah 3 itu kan 2. Nah, benar dia memenuhi. Kita masukkan ke sini lagi, X-nya min 1 tadi ya. 2 kali min 1 kan min 2. Dikurang Y-nya 3, min 2 kurang 3 itu min 5. Nah, jadi memenuhi nih. Maka penyelesaiannya ini sudah benar. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, pada intinya di bab 4 ini SPLDP kita akan menentukan penyelesaiannya. Menentukan nilai X dan nilai Y-nya sehingga kedua persamaan tersebut kita temukan penyelesaiannya. Adapun cara mencarinya tadi kan ada 4 metode. Metode yang pertama itu metode grafik, metode yang kedua itu eliminasi, yang ketiga substitusi, dan yang keempat gabungan. Nah, kali ini kita sudah belajar mengenai metode grafik. Oke, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai metode yang lainnya. Oke, sampai di sini anak-anak, semoga bisa dipahami. Silakan nanti kalian catat, kalaupun ada yang belum dipahami silakan kalian tanyakan ya. Oke, sampai di sini kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.